Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Tiba saatnya kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu, mari kita bersatu sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar kepada kita. Jemaat, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadiran-Mu yang kudus ya Bapa, atas segala berkat anugerah-Mu, akan berkat kasih karunia-Mu, sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada-Mu, memuji, memuliakan akan nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui ibadah ini, sehingga ibadah kami ini akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur dari Mazmur 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Janji Tuhan adalah janji murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Setia Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali di malam hari ini kami mau menikmati makanan rohani yang di dalamnya ada kekuatan, ada penghiburan, ada pendidikan yang Tuhan berikan kepada kami lewat firman Tuhan yang sebentar kami baca dan renungkan bersama. Berkati kami dan kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga ketika kami membacanya, kami sungguh mengerti kehendak Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan di dalam pembacaan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Boleh kita membacanya bergilir ganti. Saya membaca ayat yang angkanya ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang angkanya genap. 1 Petrus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang menjadi bacaan kita hari ini pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 diawali dengan kata jadi. Jadi karena Kristus telah menderita dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca pasal 4 ini, kita mendapatkan keterangan di sana ya, bahwa pasal 4 ini karena dimulai dengan kata jadi adalah kata penghubung sekaligus kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi ini merupakan pasal 4 ini merupakan kesimpulan dari ayat sebelumnya atau dari pasal sebelumnya, pasal 3. Di sini Bapak Ibu Saudara, Petrus kembali menyinggung tentang penderitaan badani Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa sih? Kenapa penderitaan fisik atau penderitaan badani Yesus Kristus harus diulang lagi pada kalimat pembukaan, yaitu ayat yang pertama? Bukankah Petrus sudah menjelaskan di dalam pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Di sana sudah ditekankan oleh Petrus, saya bacakan untuk saudara ya. Pasal 3 ayat 18 sampingnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, itu sudah ditegaskan oleh Rasul Petrus di pasal 3 ayat 18. Kembali di ayat yang pertama, rupa-rupanya Petrus ingin mempertegas apa yang ia sudah sampaikan pada pasal dan ayat sebelumnya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Rupa-rupanya di konteks di mana Rasul Petrus menyampaikan suratnya ini, ya, sesuai dengan keterangan dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama, bahwa surat ini diberikan kepada siapa? Kepada jemaat pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Mereka yang sebagai perantauan, orang-orang Yahudi yang hidup di luar Yerusalem. Nah, mereka mendapatkan berita ini dan Rasul Petrus menyampaikan soal penderitaan badani. Kira-kira kenapa harus ini menjadi penegasan? Udah disampaikan di pasal 3 ayat 18, disampaikan lagi di pasal 4 ayat 1. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu ada banyak ajaran-ajaran palsu. Ada ajaran-ajaran sesat, ada dua ajaran yang mirip yang menolak inkarnasi Yesus. Yang pertama itu ajaran Gnostik. Nah, itu saudara sudah tahu ya, di mana ajaran Gnostik ini, bidat ini bersifat dualistik, yaitu memisahkan dengan ketat antara roh dan materi. Roh itu baik, ya, materi itu jahat. Nah, ini memisahkan tubuh dengan roh, padahal kita tubuh dan roh itu satu. Nah, mereka tuh memisahkan. Terus ajaran yang kedua yaitu doketisme. Doketisme ini asal kata Yunaninya dari dokeo. Dokeo itu artinya kelihatannya. Nah, ajaran Gnostik dan juga ajaran doketisme ini hampir mirip, Bapak Ibu Saudara. Ajaran ini bersama dengan bidat Gnostik menolak bahwa Yesus pernah berinkarnasi, memakai tubuh manusia. Mereka mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia secara sungguh-sungguh menjadi manusia. Jadi kedua bidat ini yang menyebabkan Petrus harus kembali mempertegas bahwa Yesus benar-benar telah mengalami penderitaan badani, ya, bukan halu, bukan fata morgana, bukan hanya hayalan, ya, tetapi ini benar-benar terjadi. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi kedua Allah, Tritunggal, yang pernah datang ke dalam dunia memakai tubuh manusia. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ini mengajarkan kita bahwa iman Kristen tidak memandang bahwa tubuh atau materi itu adalah sesuatu yang jahat atau berdosa atau najis di mata Tuhan. Di dalam penciptaan ada dua hal yang Tuhan berikan kepada manusia yang Tuhan sendiri tidak miliki, yaitu tubuh dan seksualitas. Ini membuktikan saudara bahwa tubuh itu bukan sesuatu yang buruk, tubuh bukan sesuatu yang jahat, dan tubuh itu sendiri tidaklah berdosa. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu ini harus kita pahami, berbeda dengan banyak agama-agama di dunia ini. Saya tegaskan, kekristenan itu berbeda dengan banyak agama-agama di dunia ini di dalam memperlakukan dan menghargai tubuh. Ada kepercayaan yang menganggap bahwa tubuh itu jahat dan penyebab dari segala dosa. Maka jikalau seseorang itu berbuat salah, yang disiksa itu adalah tubuhnya, ya, tubuhnya, karena dianggap tubuh jasmani itu adalah sumber dari kesalahannya, dosanya, dan oleh karena itu harus disiksa, ya, harus mendapatkan hukuman supaya bisa membereskan dosanya. Nah, Alkitab mengatakan
bahwa tubuh itu adalah Allah. Bahkan Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, ya. Jadi Alkitab memberikan nilai kepada tubuh manusia itu sendiri. Yesus Kristus mengatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari hati manusia yang membuat orang jadi berdosa. Sekali lagi, tubuh bukanlah sumber dari dosa, tetapi roh yang telah dikuasai oleh dosa memperalat tubuh manusia untuk berbuat dosa. Jadi tubuh itu sendiri nggak dosa, tapi roh yang telah dikuasai oleh dosa itu yang membuat jatuh atau tubuh kita melakukan dosa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika Yesus datang ke dalam dunia, ia memakai tubuh manusia. Dan di dalam tubuh manusia tersebut, Petrus mengatakan bahwa Yesus mengalami penderitaan secara badani. Di sini Bapak Saudara, Petrus menghubungkan penderitaan Yesus secara badani dengan kita orang percaya. Petrus mengatakan, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Bapak Saudara, menarik di sini. Kata mempersenjatai dalam bahasa Yunani itu disebut hoplizo. Hoplizo itu sendiri artinya senjata di dalam peperangan. Senjata di dalam peperangan. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya. Petrus mengatakan kepada pembacanya bahwa kamu harus mempersenjatai dirimu seperti dalam situasi perang. Benar-benar siap sedia. Bukan itu saja. Kata ini juga dituliskan dalam bentuk kalimat perintah, ya, bukan himbauan lagi, tapi kalimat perintah. Bapak Ibu Saudara, tadi terus dikatakan soal pikiran. Pikiran yang mana dan pikiran yang bagaimana? Dikatakan di dalam pembacaan kita di ayat yang pertama ya. Harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Nah, itu pikiran yang bagaimana? Pikiran yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud dengan penderitaan, pentingnya penderitaan Kristus bagi kita itu ada dua cara untuk memahaminya. Yang pertama, Petrus ingin mengingatkan bahwa penderitaan Kristus secara badani ini adalah menjadi satu teladan awal kita, bahwa kita pengikut-pengikutnya juga harus siap-siap menderita bagi Dia. Jadi dengan kata lain, Petrus mau mengatakan bahwa menjadi pengikut Yesus itu penuh dengan resiko. Wong Yesus sendiri aja menghadapi penderitaan, ya. Masa kita pengikutnya tidak siap menghadapi penderitaan? Bagaimana sih, gitu ya? Kira-kira seperti itu. Yang kedua, pikiran yang bagaimana? Yang kedua itu Petrus ingin memberikan pemikiran penderitaan badani seperti Yesus bersifat spiritual atau bersifat teologis. Petrus mengatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Apa artinya? Apa arti ayat ini, Bapak Saudara? Mengapa penderitaan badani dihubungkan dengan berhenti berbuat dosa? Nah, Bapak Ibu Saudara, di abad pertengahan ayat ini seringkali disalah mengertikan, ya, salah tafsir, ya, bahwa dengan menyiksa tubuh melalui pengorbanan atau tindakan yang merendahkan, ya, tindakan yang berkorban atau disebut itu asketisme. Tadi saya berusaha untuk cari asketisme itu apa ya? Asketisme itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan satu paham yang mempraktekkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban. Bapak Ibu Saudara, maka dengan demikian orang akan berhenti berbuat dosa jikalau ia hidup dalam kejujuran, kesederhanaan, kerelaan untuk berkorban. Nah, pemahaman ini sebenarnya gak salah-salah benar, gak salah-salah amat gitu ya.
Jadi seorang yang hidup dalam kesederhanaan, kejujuran, nah, itu adalah orang-orang yang berusaha untuk hidup seperti Yesus, penderitaan badani. Ya. Nah, ini pemahaman ini, ya, arti ayat ini, Rasul Petrus ingin memperlihatkan bahwa seseorang itu tidak bisa mengalami penderitaan badani seperti Kristus jikalau ia sengaja, ya, ia sengaja berbuat demikian supaya seperti Kristus. Oh, bukan itu. Tetapi ketika ia hidup dalam kejujuran, ia hidup dalam kesederhanaan, karena ia meneladani Yesus, itu yang benar. Tapi kalau untuk mendapatkan keselamatan dengan hidup seperti itu yang tidak benar. Yang Petrus mau sampaikan dan jelaskan, arti dari ayat ini adalah orang percaya yang sudah menerima penderitaan badani Kristus yang sudah mati secara badani, menebus kita, akan diberhentikan dan diperbarui dari hidup kita yang lama. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan berbicara bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui ritual agama yang menyiksa diri. Akan tetapi Petrus berbicara tentang persekutuan orang percaya dengan Kristus melalui penderitaannya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalimat ini mempersenjatai dengan penderitaan yang Yesus alami, ya, badani, membuat kita mengerti bahwa ketika saudara dan saya mengalami pergumulan penderitaan dalam hidup ini, ada Yesus yang pernah terlebih dahulu mengalami. Bahkan penderitaan yang Yesus alami itu tidak sebanding dengan penderitaan saudara dan saya. Tidak ada seujung kukunya. Jadi kalau saudara dan saya mengeluh, baru ada persoalan sedikit, mengeluh, bahkan berputus asa, berpikir untuk mengakhiri hidup dengan cara yang pintas. Nah, ini sesuatu yang berlebihan, yang tidak boleh ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi ketika Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan pada para perantau di tempat-tempat tadi disebutkan di pasal pertama, ayat pertama tadi, mereka itu kerap mengalami penderitaan karena menjadi orang Kristen. Nah, ini kehadiran Petrus melalui suratnya ingin mengajarkan kepada jemaat yang ada tersebar, perantau-perantau, bagaimana mereka harus siap menghadapi itu, ya, mempersenjatai diri mereka dengan apa yang Yesus alami ketika ia menghadapi penderitaan. Nah, apa yang Yesus alami coba? Ketika dia menghadapi penderitaan, apakah Yesus mengambil jalan pintas? Ketika Yesus mengalami penderitaan, apakah Yesus meninggalkan Tuhan? Ketika Yesus menghadapi penderitaan, apakah Yesus membalas? Tidak. Belajar dari penderitaan yang Yesus alami, saudara dan saya, bahkan jemaat yang surat ini diberikan oleh Petrus, belajar untuk meniru dan meneladani ketika Yesus mengalami penderitaan. Bukan cuma siap menghadapi penderitaan, tapi juga siap belajar dari cara Yesus menghadapi penderitaan. Dia menyelesaikan sampai akhir. Dia tekun menjalani setiap proses yang ada, sehingga ia pada akhirnya menjadi pemenang. Saudara dan saya, pada ayat yang seterusnya dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, hingga ayat yang kelima. Di sana dikatakan, ayat yang kedua terlebih dahulu, ya. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Waktu dalam pengertian kita sebagai manusia itu, waktu itu terbatas. Kalau kita berulang tahun, umur kita bertambah, ya. Selamat tambah usia, gitu ya. Tetapi sebetulnya umur kita di dunia ini bukannya bertambah, justru berkurang, ya. Stoknya ini sampai berapa lama nih kita masih ada di dunia, ya, serba nggak jelas. Apakah ulang tahun berikutnya masih bernafas atau enggak? Apa sudah di dalam liang kubur? Itu artinya apa? Waktu yang kita jalani itu terbatas. Waktu yang kita hadapi ke depan itu
tidak jelas, tidak menentu. Nah, oleh karena itu di dalam ayat yang kedua dikatakan, jangan waktu yang tersisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, ini perintah. Ini baru perintah. Perintah kepada jemaat Kristen yang saat itu berada dalam penderitaan untuk memanfaatkan waktu dan mengisi waktu melakukan kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan memuaskan keinginannya saja, tetapi bagaimana mengisi waktu ini untuk sesuatu hal yang berguna. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia itu tidak diukur dari kuantitas, tapi dari kualitas. Ya, tidak diukur dari banyaknya waktu dan kehidupan dan hari-hari yang kita jalani. Yesus umurnya di dunia cuma 33 tahun, Bapak Ibu Saudara. Tapi hidupnya berkualitas tuh. Buat apa kita hidup lama-lama tapi cuma diisi dengan dosa? Nah, hidup yang berkualitas itulah yang Tuhan kehendaki. Jika saudara dan saya mendengar firman Tuhan hari ini, khususnya di ayat yang kedua, kalau saudara masih hidup leha-leha, ya, hidup membuang-buang waktu, hidup tidak punya tujuan, ya. Kalau itu masih dilakukan, ya bertobatlah. Karena firman Tuhan saat ini menghendaki kita supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Artinya hidup kita harus berarti. Hidup saudara dan saya harus berkualitas. Nah, jemaat yang menerima surat ini, mereka itu menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pemerintahan Romawi yang begitu amat sangat kejam. Pada saat itu banyak orang-orang percaya harus mempertaruhkan nyawanya untuk tetap mempertahankan imannya pada Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi penderitaan yang saudara alami, tantangan hidup yang saudara alami itu nggak seberapa dengan apa yang dialami oleh jemaat Kristen yang pada saat Pak Petrus memberikan surat ini. Jadi ketika saudara dan saya masih diberikan kehidupan sampai saat ini, tetaplah hidup menurut kehendak Allah. Itu yang disampaikan juga di ayat yang selanjutnya, ayat 3, 4, 5, dan 6. Ada transformasi, ada perubahan yang dikehendaki Allah kepada jemaat yang surat ini diberikan, jemaat Kristen. Transformasi. Mereka yang dulu hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kemabukan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam perjamuan minum, hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam dosa deh. Mereka semua harus meninggalkan itu semua. Ya. Sebagai apa? Sebagai wujud dari ayat yang kedua tadi, mengisi waktu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini sesuatu yang penting. Apalagi pada saat itu tadi ada dua bidat yang berusaha untuk mengacaukan pemikiran orang percaya saat itu. Jadi mereka tetap harus belajar dari Kristus. Mereka belajar dari Yesus yang setia menghadapi tantangan bahkan penderitaan, bahkan bukan cuma setia, menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan dan tantangan hidup. Nah, ini manusia yang berkualitas. Saudara dan saya mungkin kalau dalam pergumulan, dalam masalah hidup, minta dikasihin, ya, minta dikasihani, ya, minta diperhatikan, ya, minta apa lagi? Pokoknya minta, sehingga lupa bahwa di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, sebetulnya juga ada cara Tuhan supaya kita tetap menjadi berkat. Gimana caranya menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan? Itu tadi, tabah, setia, tetap melakukan yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan, walau menderita. Ya, misalkan gini, mau masuk polisi, ya, orang menawarkan dengan cara lewat belakang, dengan ini, dengan itu. Nah, kita masuk dengan jalur resmi. Susah memang. Besok gagal. Coba lagi. Orang akan melihat bahwa wah, orang ini gigih ya. Orang ini punya komitmen ya. Dia nggak berubah ya. Dia tetap pada jalur resmi ya. Terus kita lihat, oh orang ini setia ya sama Tuhan. Dia nggak mau pakai jalan pintas ya. Nah, itu jadi berkat. Walaupun nanti endingnya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita atau anak kita nggak jadi polisi, nggak masuk ke polisian, nggak masalah. Yang penting cara kita meraih atau menuju tujuan itu benar adanya. Nah, itu yang penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu yang bercerita dengan saya. Ibu ini bercerita tentang
pergumulannya terhadap anak-anaknya. Ibu ini punya kerinduan anaknya jadi polisi, berupaya untuk memberikan yang terbaik supaya anaknya ini jadi polisi. Segala upaya sudah dilakukan. Uang yang digelontorkan itu bukannya sedikit, bahkan amat sangat nguras ya, tabungan. Tetapi akhirnya apa? Anak itu tidak jadi apa-apa, tidak jadi polisi maksudnya. Tetapi anak itu berkarya di bidang lain. Ya, anak itu berkarya di bidang lain, dan sekarang apa? Saya mendengar anak itu menjadi berkat bagi keluarganya. Dia sangat sayang dan perhatian dengan keluarganya, sayang dengan adik-adiknya. Wah, ini suatu pengalaman iman yang luar biasa ya. Walaupun saya sebenarnya sedih ketika mendengar cerita ibu tadi ya, bahwa ibu tadi sudah lewat belakang ya, memberikan cara yang mudah untuk anaknya masuk. Saya bilang, daripada uangnya habis untuk cara seperti itu, mendingan ibu masukin akademi kepolisian, nanti lebih mantap ya kan, lebih caranya lebih elegan ya. Kalau kayak gini kan cara murahan, tapi gak usah, itu masa lalu. Mari kita menatap masa depan. Nah, belajar dari ini tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini dan menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, tetaplah belajar dari Kristus. Yesus tetap setia memikul salibnya. Dia nggak minta istirahat dulu dong, mau ngopi dulu nih, mau ngeteh dulu, ya enggak. Yesus tetap sampai akhir di Bukit Golgota, sampai ia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Ia melaksanakan tugasnya dalam kesetiaannya kepada Allah. Begitu juga dengan kita, tetap setia dan tetap taat kepada Allah di tengah-tengah penderitaan. Itulah bentuk tanggung jawab iman kita sebagai pengikut Kristus. Selamat bergumul ya Bapak Saudara, dan tetap berjuang di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Allah kami dalam Yesus Kristus, Allah yang turun menjadi manusia, bahkan Allah yang turut merasakan penderitaan sebagai manusia di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Rasul Petrus dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk tetap senantiasa mempersenjatai diri kami seperti halnya Yesus kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengalami penderitaan badani. Penderitaan badani, pergumulan yang Yesus hadapi, bahkan kematiannya di atas kayu salib, itu semua bukan penderitaan yang dicari-cari, tapi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk satu perkara yang indah, rencana Tuhan yang indah bagi keselamatan dunia. Artinya ketika kami mengalami penderitaan karena kami hidup menjadi anak Tuhan, hidup benar, hidup melakukan norma-norma kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan bahkan penderitaan, kami percaya kami tidak berjuang sendiri. Kami punya Yesus yang senantiasa menyertai,
bahkan memberikan kami teladan bagaimana cara kami menghadapi penderitaan. Bukan merengek-rengek, bukan mengeluh, tetapi tetap boleh menghadapi setiap penderitaan dengan rasa syukur. Allah kami dalam Yesus Kristus pasti memberikan pelajaran iman, berkat di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun. Seperti apa yang selama ini boleh kami nyanyikan di dalam satu kidung jemaat, suka duka Tuhan berikan untuk memberikan kami kehidupan yang lebih berarti. Kami percaya bahwa peristiwa suka terlebih peristiwa duka Tuhan izinkan umat-Mu terjadi dalam hidup kami. Itu semua cara Tuhan supaya kami hidup menjadi manusia yang berkualitas. Ajar kami Tuhan untuk memasuki dan mengisi hari-hari kami, waktu-waktu yang kami jalani. Kami tidak tahu sampai kapan kami berada di dunia ini. Yang kami tahu dalam firman Tuhan hari ini kami diingatkan untuk mengisi waktu-waktu kami sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, bukan kehendak hasrat pribadi yang semuanya bersifat egoisme, sehingga kami lupa hidup yang kami jalani adalah hidup memberi, bukan cuma diberi. Oleh karena itu Bapa, ketika pada malam hari ini umat-Mu boleh belajar firman Tuhan, biarlah kami boleh diberikan pengertian dan pemahaman. Bahkan juga kami diberikan kekuatan iman untuk mewujud nyatakan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang mempersenjatai diri kami, bahkan hidup kami dengan penderitaan Kristus, dengan setia menjalani hidup dan hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saryono, juga organis, prokantor, inforkom, petugas sound system. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan kami tak lupa berdoa dan mendoakan keluarga yang boleh mendukung mereka, mendukung hamba dalam pelayanan. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati jemaat Tuhan yang boleh beribadah saat ini. Segala pergumulan kerinduan mereka Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Berkati keluarga kami satu persatu, baik yang dekat maupun yang jauh. Kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan Bapa, dan inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup juru selamat kami, yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bimbing
memulakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Syukur kembali kami naikkan kehadirat yang kudus ya Bapa, atas berkat anugerah-Mu sehingga kami boleh memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, dan juga memberkati para pengelola yang akan mengelolanya, sehingga mereka boleh mengelolanya dengan kesungguhan hati. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kembalilah engkau pulang dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan yang terus setia menjadi berkat bagi dunia dan memuliakan nama Tuhan dalam karya hidupmu setiap hari. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati pikiran akan hidupmu padanya, dan kita semua menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya.